Devi Sania dapat kembali menjumpai Anda dalam Tribun Timur Live Update. Tribuners Satpol PP Bawaslu Sinjai sisir baliho caleg nakal. Kita akan melihat seperti apa informasi selengkapnya terkait bagaimana Satpol PP dan juga bekerja sama dengan Bawaslu untuk Bawaslu Sinjai untuk menyisir baliho caleg yang berada bukan pada lokasi yang diperbolehkan. Untuk itu kita sudah bersama dengan reporter Tribun Timur untuk melaporkan informasi selengkapnya. Ada Samba di lokasi. Selamat sore rekan Samba. Selamat sore Mbak Ilu di redaksi Tribun Timur, dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Baik rekan Samba, mungkin dapat melaporkan bagaimana hasil dari Satpol PP dan juga Bawaslu Sinjai yang menyisir baliho caleg nakal yang berada di Sinjai. Baik, jadi sejak pagi tadi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sinjai telah turun ke sejumlah ruas jalan atau titik-titik di mana pemasangan atribut kampanye dari calon anggota legislatif dan dibantu oleh aparat satuan polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Sinjai, dan juga terlihat ada dari anggota Polres Kabupaten Sinjai, dan dibantu juga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai dan Satlantas Polres Kabupaten Sinjai ikut bersama-sama mengamankan jalannya penertiban baliho maupun poster atau alat peraga kampanye lainnya khususnya di wilayah Kecamatan Sinjai Utara atau di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Sinjai. Baik, dan juga untuk melihat baliho mungkin di Kabupaten Sinjai, apakah memang sangat banyak begitu bertebaran baliho yang berada di bukan titik yang diperbolehkan oleh Bawaslu sendiri untuk kampanye di 2023 hingga 2024 mendatang, rekan Samba? Iya, betul sekali Mbak Ilu. Jadi sejak beberapa hari terakhir ini memang tampaknya banyak sekali calon anggota legislatif, baik calon anggota DPRD Kabupaten Sinjai maupun caleg DPRD Provinsi hingga DPR RI itu sudah lebih awal mencuri star, memasang baliho mereka, poster mereka dilengkapi dengan nomor urut mereka nantinya dipilih dalam dalam pemilu nanti. Itu sejak memasuki bulan November ini atau pasca penetapan KPU atau pasca ditetapkan sebagai calon anggota legislatif dalam DPT, itu sudah langsung memasang atribut mereka di sepanjang jalan-jalan utama atau tempat lokasi titik-titik konsentrasi publik atau massa di wilayah Kabupaten Sinjai. Dan titik prioritas yang menjadi penertiban dari Bawaslu dan Satpol PP yakni daerah khususnya fasilitas umum seperti di area kantor pemerintahan di daerah ini, terus di wilayah rumah jabatan bupati, juga di wilayah sekitar Masjid Agung, dan di beberapa fasilitas lainnya seperti yang di sekitar sekolah maupun di tempat-tempat umum lainnya, bahkan ada yang banyak ditempel atau diikat di tiang listrik, dan bahkan yang paling membuat membuat miris para pegiat lingkungan hidup karena banyak dipaku di batang pohon, di mana batang pohon itu menjadi atau pohon yang tumbuh subur yang kemudian ditempeli. Nah, itu pantauan kami mulai dari wilayah perbatasan Sinjai ke Kabupaten Bone maupun di wilayah perbatasan sepanjang jalan dari Kabupaten Sinjai mengarah ke Kabupaten Bulukumba. Demikian juga dari Poros Sinjai ke Malino.
Jadi memang cukup banyak Mbak Ilu caleg-caleg tanda kutip caleg nakal yang tidak atau mengabaikan tata kota ataupun lingkungan hidup karena memasang di pohon-pohonnya tumbuh subur. Nah, inilah yang kemudian menjadi sasaran utama dari Badan Pengawas Pemilu di Kabupaten Sinjai untuk ditertibkan. Nah, selain itu juga menyasar dari lokasi pemasangan itu yang tidak diatur di dalam aturan KPU, di mana karena saat ini pihak KPU telah mengeluarkan surat tentang pusat-pusat lokasi pemasangan tanda gambar mereka. Jadi nantinya ini tidak lagi asal memasang baliho maupun poster atau spanduk di sembarang tempat karena sudah diatur di melalui peraturan KPU. Seperti itu Mbak Ayu. Baik, apakah dari Satpol PP yang bekerja sama dengan Bawaslu, apakah sudah seluruh daerah di Sinjai sudah disisir kemudian untuk menghilangkan baliho-baliho caleg nakal atau masih akan dilaksanakan beberapa hari ke depan untuk membersihkan begitu baliho yang tertempel di daerah-daerah yang tidak semestinya, rekan Samba? Ya, betul sekali. Jadi tadi Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai menyampaikan bahwa mulai tadi pagi sudah turun hingga sore ini sebetulnya informasi terkini masih para petugas masih bekerja di tingkat bawah dan itu serentak dilakukan di 9 wilayah kecamatan. Dan adapun jika hari ini belum tuntas maka akan dilanjutkan di waktu besok dan hari selanjutnya untuk terus disisir dan memastikan bahwa tidak ada lagi calon anggota legislatif yang kemudian dapat melanggar aturan dari pihak KPU. Seperti itu Mbak Ilu. Baik, sebelum mungkin Satpol PP untuk turun membersihkan baliho, begitu, apakah dari KPU dan Bawaslu sudah memberikan himbauan terlebih dahulu kepada para parpol dan juga caleg atau seperti apa kondisi di sana? Apakah langsung turun tanpa memberikan peringatan atau seperti apa yang terjadi di lokasi? Ya, betul sekali. Tepatnya pada hari Selasa lalu, pihak Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Sinjai telah mengundang semua pihak, khususnya para pengurus partai politik, kemudian dari tim dari aparat keamanan, baik Satpol maupun Polri, TNI Polri juga ikut terlibat di dalamnya dan diberikan penyampaian atau penegasan bahwa ada titik-titik yang sudah ditentukan oleh pihak KPU dan lokasi itu nantinya menjadi tempat fokus pemasangan sehingga tidak mengganggu pemandangan maupun mengganggu lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai. Jadi sejak hari Selasa lalu sudah melakukan rapat untuk menyampaikan kepada dan mengundang kepada pengurus partai politik maupun tim caleg sendiri untuk diberikan pemahaman bahwa tidak saat ini mulai tanggal 28 November kemarin sudah ada titik yang disiapkan oleh pihak KPU agar tidak mengganggu dari keindahan kota maupun tidak merusak lingkungan dari kota hingga di tingkat desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Sinjai, Mbak Ilu. Baik, rekan Samba, mungkin setelah dari penyisiran ini dan juga beberapa titik sudah di Sinjai sudah bersih, apakah jika di kemudian hari terdapat lagi caleg nakal yang memasang baliho di titik-titik yang sudah dilarang, apakah dari Bawaslu mungkin akan memberikan sanksi khusus yang sudah disampaikan atau diinformasikan atau seperti apa? Iya, tentunya berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak Ketua Bawaslu bahwa akan ada teguran kepada pihak caleg yang bersangkutan atau melalui paling tidak melalui partai mereka dan akan disampaikan bahwa agar tidak memasang atribut di sembarang tempat. Dan tadi sebetulnya informasi terkininya Mbak Ilu bahwa
saat petugas turun, Satpol PP bersama Bawaslu dan aparat kepolisian dari pihak caleg atau ke tim sukses dari calon anggota legislatif itu sempat melakukan protes kepada tim lapangan dari Bawaslu maupun Satpol PP karena mereka belum memahami tentang aturan itu. Nah, setelah mereka Ketua Bawaslu sendiri Kabupaten Sinjai, Bapak Muhammad Arsal Arifin, turun memberikan penjelasan bahwa mulai saat ini sudah tidak boleh lokasi atau sembarang tempat ditempati untuk memasang alat atribut kampanye atau alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Sinjai. Setelah diberikan pemahaman, mereka kemudian para tim sukses caleg tersebut kemudian dapat memahami itu dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, Mbak. Itu. Samba atas informasinya, kami menunggu update informasi lain terkait jalannya pemilu 2024 dari Kabupaten Sinjai. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut kita akan menayangkan tayangan singkat dan juga bersama Ketua Bawaslu Sinjai Arsal Arifin untuk Anda. Kalau jalan tapi nggak ada yang mau naik dari tempat itu. Dia tuh anu. Terai. Demikian Tribun Timur Live Update kali ini. Saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.